Disitulah kita akhirnya mendapati prasangka baik itu merupakan bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kebaikan. Dan Allah itu paling senang ketika diprasangka yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hati manusia ketika dia bening, ketika dia bersih, berprasangkalah yang baik. Bahkan sama diri kita pun ketika kita diberikan sakit, berprasangka yang baik. Mungkin Allah memberikan kepada kita sakit karena Allah tahu mungkin ada dosa kita, yang mana kalau kita tidak diberikan sakit, maka dosa itu tidak akan terhapus. Karena kan Allah tahu hambanya itu yang punya karakter tobat nasuha mana, yang pandai punya karakter untuk dzikir yang khusyuk yang mana, Allah tahu. Makanya Allah itu dalam satu keterangan yang disahihkan oleh para ulama salaf dulu, dikatakan oleh salah satu ulama, kalau Allah tahu ada seorang hamba tidak pandai untuk bertaubat nasuha, serta tidak pandai pula ketika dia itu berzikir dengan hati yang khusyuk segenap hati dan jiwanya, maka Allah tahu kalau ini dibiarkan terus, orang ini nanti tidak terhapus dosanya. Tapi Allah sudah rahmat sama orang ini. Maka cara Allah ketika mendapati bahwasanya hambanya tidak pandai bertobat nasuha, tidak pandai berzikir sepenuh hatinya, dan Allah tahu ternyata seiring dengan itu ada dosa yang dia pernah lakukan dan itu besar, maka cara yang Allah lakukan adalah memberikan kepadanya penyakit, supaya penyakit itu menggugurkan dosanya walaupun dulunya tidak bertobat, walaupun dulunya mungkin dia tidak berzikir sepenuh hati. Seiring dengan ujian yang Allah berikan ketika bersabar, Allah rontokkan dosanya tanpa dia minta ketika dia ridho. Itulah prasangka baik. Makanya bapak-bapak pasti pernah melewati momentum hidup, dan ibu-ibu pasti pernah melewati momentum-momentum ketika kita berprasangka yang baik sama Allah, akhirnya Allah itu ngasih kepada kita kebaikan. Kenapa prasangka baik itu susah, Ustaz? Karena bisikan syaitan, karena ada qarin. Makanya kita membaca di dalam salah satu ayat yang kita ulang-ulang dalam setiap sholat, minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu kita. Dan kalau kita membuka tafsir, ternyata objek gangguan syaitan itu kepada kita bukan hanya menggoda kita supaya minum khamr. Ada orang yang tidak digoda minum khamr. Kenapa? Sudah tertarik untuk tidak minum khamr dia. Sudah tidak tertarik untuk minum khamr. Tetapi ketika syaitan itu sudah tahu kita tidak mempan digoda dengan zina, tidak mempan digoda dengan khamr, tidak mempan digoda dengan dosa-dosa yang mungkin dilakukan masyarakat yang tidak pernah ngaji, maka syaitan akan menggoda kita. Salah satunya berprasangka buruk ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pada saat itulah rapuhnya hati kita, ruwetnya masalah kita dimulai ketika kita berprasangka yang buruk kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berprasangka yang buruk, terus yang tidak buruk siapa kalau Allah sudah kita katakan buruk dalam setiap takdir dan ketetapannya? Makanya berprasangka baik itu penting. Nah, saya kisahkan Pak, yang Bapak boleh percaya. Nah, ini sangat subjektif ya, tapi saya ingin menceritakan saja apa yang pernah saya lalui. Saya dulu Pak pernah satu kajian, saya dulu masih sempat ngajar di bandara, sedangkan di Bekasi kajiannya zuhur. Karena Bekasi dan bandara Soekarno-Hatta lumayan dekat, maka kita berangkatnya harus lebih pagi. Selalu saya diwanti-wanti 9:30 harus berangkat dari Pul Damri. Maka ketika qadarullah saat itu Pak, saya naik motor diantar oleh ikhwan menuju ke Pul Damri di daerah Bekasi Jatiwaringin. Mau naik, ketika mau naik, qadarullah bis yang biasa saya naiki 9:30 sudah berangkat Pak, karena kondisi penumpangnya lebih cepat terisi daripada biasanya. Saya ketemu bis itu di lampu merah Pak, mau belok ke tol. Saya ngomong, Pak, saya mau naik Pak, penuh Pak. Tidak apa-apa Pak, saya berdiri. Oh, tidak bisa Pak, kan bis ini nggak bisa berdiri. Saya mau ngajar kajian di Garuda.
Iya Pak, tapi saya tidak bisa bantu, udah penuh. Tolonglah Pak, kasihan ini kalau kajian kita terlambat di sana. Saya pengen bantu Pak, tapi saya tidak bisa. Udah Pak, tunggu aja bis setelahnya, bis setelah ini. Saya kan mikir ya, bis setelah ini minim setengah jam Pak berangkat kan, jam 10 lebih kan, karena bis yang ini baru saja berangkat. Nah, sudah, udahlah, akhirnya saya ke bis belakang. Saya cuma kemudian berharap, ya Allah, moga-moga ada kebaikan di balik peristiwa ini. Saya naik bis berikutnya Pak, kosong lah. Nunggunya juga agak lama, hampir setengah 11 baru bis itu jalan. Zuhur jam 12 kurang seperempat. Jalan itu, setengah 11 jalan, qadarullahu ma yasha, jalan Pak. Dan ternyata jalan itu tiba-tiba saya karena duduknya di belakang sopir itu sering ditelepon. Yang saya tahu akhirnya nanti adalah ternyata sopir di bis berikutnya yang tadi saya ajak, di bis sebelumnya yang tadi saya ajak ngobrol. Dia ngomong, ya saya begini-begini, ya jangan lewat dalam kota ya, karena suaranya di loudspeaker. Banting aja ke Tanjung Priok, stuck ini di dalam kota ini. Dan Tanjung Priok nanti kemudian muter gini-gini. Saya dengerin semuanya. Akhirnya bis itu masuk ke Tanjung Priok, muter Pak, qadarullah lancar selancar-lancarnya. Ibarat ngegas tapi lupa untuk ngerem Pak. Terus jalan. Alhamdulillah masuknya ke bandara jam 12 kurang seperempat, dijemput sama pegawai di bandara, di Garuda, dan akhirnya menyampaikan kajian itu normal. Sebelum turun saya tanya sama Pak sopirnya, Pak, tadi yang telepon itu siapa Pak? Yaitu sopir bis sebelumnya. Dia masih di mana? Dia masih di dalam kota, stuck dia, dan akhirnya belum banyak berjalan dan belum nyampe ke bandara. Masya Allah. Itu kecil, tapi menurut saya memberikan makna yang dalam. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah kayak gitu. Itulah dimulai dari prasangka yang baik.